Nah, dalam hal ini tentu saya berharap bahwa kerjasama semua pihak, baik OPD maupun NGO dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga apa menjadi program bisa tercapai dengan baik. Kemudian masukan dan saran demi kita untuk mencapai tujuan di tahun 2024 menjadi 14%, ini sangat penting bagi kita semua, dan bahkan sampai ke rumah tangga, artinya selain dari OPD yang terkait, NGO, kemudian juga sampai ke kecamatan dan desa, bahkan sampai ke rumah tangga. Cakupan layanan dan seterusnya ini baik saja untuk memperbaiki pola asuh dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Ini sebenarnya sangkut pautnya juga dengan Perkim ya, ada Perkim Farmasio. Nah ini di setiap desa terkait dengan FCK dan sebagainya. Ini yang memang menjadi penting untuk kita. Jadi di setiap desa tentu masih banyak yang belum dapat FCK, namun melalui desa kita sebenarnya sudah menurunkan statistik, ada sangkut juga dengan ODM. Nah ini dari kesehatan, Pak Win, dari kesehatan, ODM kita baru 105 Pak ya, posisi. Posisi yang hari ini yang sudah 105, terus di Gunung Hulu, rencana di Desa Pale ya, kemudian di Desa Batu Ampar, Gunung Hilir. Tadi malam ada rumah minta tanggal 11 ODM-nya. Berarti 107 Pak ya, korban di 108 ya. Namun target dari setiap tahun untuk ODM dan kita berharap minimal 20 Pak ya di setiap tahunnya, karena masih banyak sekali dari 391 desa baru 105 yang sudah ODM, dan ini juga dalam rangka menekan angka stunting. Dan juga untuk pelaksanaan strategi nasional ada beberapa hal: penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan pendampingan semua calon pengantin, dan survei per keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting. Ya, next. Nah ini jumlah provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. Ada 5 provinsi dengan jumlah angka prioritas stunting terbesar, kemudian 7 provinsi yang tertinggi. Dan kita tentu di tahun 2021 prevalensi stunting 29,8%. Ini mudah-mudahan semuanya bisa kita turunkan. Next. Prevalensi balita berdasarkan kabupaten kota. Nah, bersyukur bahwa kita di bawah angka dari provinsi ya, dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di provinsi 27,8, tapi kita mampu di angka 18,7. Nah ini tentu luar biasa kerjasama. Bahkan kemarin pada waktu menerima penghargaan Pak ya dari Kapuas Hulu, Pak Wakil Bupati Pak Wahyu hadir, sempat komplain mengapa Sintang tentang mereka tidak dapat ya. Nah ini tapi setelah dicek data semuanya, ya kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa angka kita di 18,7 tentu memang karena data kita lengkap dan apa yang sudah dilaksanakan sesuai lah, maka kita mendapatkan angka 18,7%. Dan kabupaten, dan seperti disampaikan Pak Rizal kemarin satu DJ Gubernur, kabupaten disuruh belajar tempat kita. Dia tidak tahu belajarkan siapa, dia jelasin OPD terkait saya. Nah itu tentu saya mohon supaya bisa dipertahankan untuk
stunting di tempat kita makin kita tekan, karena ini tentu juga ada satu pautnya dengan pembangunan di daerah kita. Baik. Ya, ini ada stunting menurut SSGI tahun 2021, dan kemudian kabupaten lain UPM juga bekerja sendiri di Kalimantan Barat. Jadi kita yang terendah yang mendekati kita nih Pontianak kota yang 19,7. Next. Kemudian hasil pemantauan status gizi dalam 5 tahun terakhir di Oktober 2022 untuk stunting jarak kerennya menurun dari 33 kemudian 32,6 kemudian menurun. Walaupun kita tidak terlalu besar, terlalu tinggi, ada Pak. Kalau kita doakan kita punya pembela, pembela kita doakan. Kenapa Pak? Ya, nice. Ya, percepatan penurunan stunting dengan pencegahan dari hulu ke hilir melalui lintas sektor, kemudian beberapa OPD yang ada di dalamnya, termasuk Kemenang. Ya, ini memang untuk remaja-remaja putri dan juga calon pengantin dan para emisi yang ada. Sebenarnya kalau ini lebih pada memberikan sosialisasi di lapangan, coba. Nah, pencegahan di lapangan, karena memang terkhusus kalau di kampung saya Pak, yang harus saya sampaikan, taman SD itu rata-rata ada nikah, taman SD langsung sama diri di situ. Jadi memang akibatnya saya baru sadar sekarang Pak. Jadi anak-anaknya tak terlalu tinggi, nah, sudah jadi ya pengaruhnya baru tahu lah akibat dari semuanya di usia muda dan juga belum ada kesiapan. Namun tentu ini tugas kita, karena yang sudah ya udahlah bagaimana kita membuat, tapi yang belum itu yang perlu kita antisipasi, kita mencegah paling tidak untuk para remaja dan calon pengantin. Kemudian juga yang berikutnya dari hilir tentu yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu kalau yang non muslim itu di catatan sipil, kemudian pencatatan perkawinan khusus yang muslim itu di KUH. Itu prosesnya memang di KUH. Kemudian kalau ada perselisihan permasalahan dalam perkawinan, itu dari perselisihan perkawinan. Kemudian mau betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Wakil.